Halo Sobat Spedu, selamat datang di Spedukes, Special Education Podcast persembahan dari Badan Eksekutif Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada program ini, kita akan membahas dunia disabilitas dari berbagai macam perspektif, di antaranya dari guru, praktisi, orang tua, bahkan individu berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, bersama saya Zainal Abidin yang akan menjadi host kamu pada kesempatan kali ini. Oke, Sobat Sepedu, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Ya seperti biasa, Spedukes selalu kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif dan juga memotivasi nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Umi Afia. Halo Umi. Halo Kak Zain. Oke Umi. Gimana ini Umi? Kabarnya Umi? Alhamdulillah baik. Nah, Kalau kemarin Pak Arif bilang deg-degan, kalau Umi bilang 10 kali deg-degan dibanding Pak Arif. Masya Allah. Bismillah ya Umi ya. Bismillah, iya betul Kak. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih teman-teman Spedukes, nah kita kenalan lebih lanjut nih, kenalan lebih dekat sama Umi Afia. Nah, Umi Afia bernama lengkap Ibu Asani Komaladewi ya, betul? Betul Kak Zain. Oke, biasa dipanggil Umi Afia. Betul. Oke, Umi Afia juga sempat ini nih, apa namanya, menjalani program studi di Universitas Yasri. Betul? Betul Kak, Iya. Universitas Yarsi Jakarta Pusat. Betul, lulusan ilmu kedokteran. Betul. Nah, yes, keren banget Umi 2001. Masya Allah. Nah, lalu Umi juga pernah bekerja di klinik swasta, salah satu klinik swasta selama 2 sampai 3 tahun. Betul Kak, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Umi, waktu itu ngambil jurusan kedokteran ya Umi berarti? Betul. Hmm. Jadi saya angkatan 2001 dari Fakultas Kedokteran Yarsi. Kemudian setelah itu sekitar 2007-2008 saya melanjutkan pekerjaan sesuai dengan profesi itu di klinik swasta 2-3 tahun. Akhirnya melanjutkan sebagai ibu rumah tangga karena menemani abinya Afiah melanjutkan studi di Jerman. Wah, Masya Allah. Berarti Umi mendampingi Abi di Jerman. Betul Kak. Pada waktu itu sudah ada Afiahnya atau belum? Belum. Jadi 2 bulan setelah pernikahan abinya melanjutkan studi lagi, kami akhirnya memutuskan untuk sama-sama bareng tinggal di Jerman gitu. Jadi Afiah, kakaknya maupun adiknya di Indonesia, Afiah dan abangnya ada dari Jerman. Oke, Umi. Wah, mantap teman-teman. Nah, Umi pernah ke Jerman nih, keren banget. Masya Ini Kak, Allah. menemani suami. Oke. Nah, sesuai tema nih Umi ya, pada kesempatan kali ini Spedukes bertemakan cinta tak bersyarat, kasih sayang orang tua sepanjang hayat. Masya Allah nih Umi temanya ya. Disclaimer dulu teman-teman, kita di sini mau minta cerita dari Umi ini ya terkait bagaimana sih feel atau bagaimana experience-nya dari orang tua yang mana anaknya itu spesial ya Umi, berkebutuhan Iya, khusus betul. dan spesial. Nah, oke. Nah, kita akan ngebahas tentang Afiah ya Umi. Iya. Kalau boleh tahu Afiah itu jenis hambatannya atau berkebutuhan khususnya apa Umi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Afia itu saat ini udah berumur 12 tahun. Waktu awal mulanya itu Afia didiagnosa cerebral palsy tipe yang spastik kaku. Itu diagnosanya di umur 2 tahun. Itu udah ada. Berjalannya waktu kelihatan hambatan-hambatan yang lainnya, yaitu hambatan intelektual gitu. Kalau bahasa kedokterannya itu retardasi mental. Dari tes IQ-nya itu di bawah rata-rata. Kemudian di perjalanan lagi ketemulah diagnosa autism spektrum ringan gitu. Berarti dari umur 2 tahun baru cerebral palsy baru ke ini diagnosa. Iya betul, karena itu kan butuh proses ya Kak, karena pemeriksaan saraf gitu, dokternya melihat di perjalanan ternyata pemeriksaan CT scan kepala dan segala macamnya ada sesuatu gitu.
Terlebih lagi waktu Afiah masih bayi itu pernah ada kejang. Meskipun itu cuma sekali dan langsung diintervensi, tapi dokter di Jerman itu mereka sifatnya preventif sekali gitu. Tetap dilakukan pemeriksaan meskipun kejangnya hanya sekali, dan ternyata di perjalanan ketemulah itu cerebral palsy itu, Kak. Oke. Nah, tapi berarti ada kayak diagnosa dari dokter nggak sih Umi, kayak misalkan ketika Umi hamil gitu, misalnya sebelum kelahiran Afia gitu? Gini, ini saya cerita dari awal aja ya, Kak, Oke. dari awal kelahiran. Jadi karena ini akan berkesinambungan sama bagaimana penerimaan saya sebagai orang tua gitu, menghadapi ternyata Afia adalah anak spesial gitu ya, Kak. Jadi awal mulanya itu Afia terlahir prematur sangat ekstrim, Kak. Lahir di kehamilan 23 minggu plus 7 hari. Artinya 5 bulan kurang lebih seperti itu. Beratnya cuma 540 gram, panjang badannya hanya 28 cm. Jadi bisa kebayang ya, Kak, kecil sekali gitu. Iya. Dimana anak itu lahir seharusnya 38 minggu sampai 40 minggu, Afiah separuhnya gitu, melebihi sedikit gitu. Nah itu artinya kan banyak resiko yang akan terjadi sama Afiah karena belum siapnya, belum matangnya Afiah dilahirkan. Betul. Gitu. Apa ya, Kak? Lanjut ya, Bu. Oke. Setelah kelahiran. Setelah kelahiran itu kalau di ini mungkin plusnya Jerman gitu ya, negara-negara maju gitu, mereka lebih cepat melakukan preventif gitu. Setelah Afia dilahirkan, Afia tinggal lama di NICU gitu, sampai Afia benar-benar siap untuk dilahirkan. Nah di situ sudah dilakukan preventif seperti terapi pada bayi gitu, itu Afia sudah melakukannya dari awal. Jadi makanya kalau ngelihat keberhasilan gitu, Afia akhirnya bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin karena preventif di awal yang baik gitu, Kak. Gitu. Oke, berarti untuk saat ini Afia masih bisa berjalan gitu ya? Alhamdulillah. Oke, karena diagnosa yang penanganan yang tepat gitu ya? Tepat oleh dan dokter. cepat mungkin ya, Kak. Iya. Oke, nah sekarang mau tanya nih Umi, Iya. gimana sih perasaan Umi waktu pas kelahiran Afia gitu? Tentu kalau jadi orang tua pasti seneng ya Umi ya. Benar. Tapi gimana pas Umi tahu kalau Afia itu spesial gitu? Kalau jadi saya bedain ya, Kak. Jadi kalau ketika tahu Afia itu spesial, perasaan saya sama abinya itu insya Allah udah siap gitu ya, Kak. Tapi ketika mendapati Afia lahir dalam kondisi kecil, nah itu yang kami sangat-sangat ya cukup perang batin lah gitu, sangat kaget, takut, ya, sedih gimana nih Afia ke depannya gitu. Kalau ketika di perjalanan Afia mendapatkan diagnosa spesial nih gitu segala macam, kami sejujurnya sebagai orang tua insya Allah udah siap gitu, karena di awal tadi kami sudah melihat wah ini resiko ke depannya akan berat gitu. Jadi ya cukup siap sih kalau dibilang. Oke. Sebagai orang tua spesial. Berarti ketika tahu Afia ini spesial, Umi sama Abi sudah siap gitu ya? Ya, Tapi pas di awal mungkin ada kayak dilema gitu ya pas kelahirannya ya? Betul Kak. Karena di awal itu resikonya udah berat gitu kan. Bahkan kami tidak memikirkan tumbuh kembangnya akan ada autism dan segala macam, tapi kami lebih kekhawatiran bisa hidup nggak, bisa organ dalamnya bisa terbentuk sempurna tidak gitu. Kan ada penyakit jantung, paru dan segala macamnya. Atau bisa berjalan nggak gitu. Jadi ini yang berat-berat ini yang kami lebih khawatirkan gitu, Kak. Karena ada penyertanya. Ya, betul. Betul. Oke. Berarti waktu itu yang dirasakan selain kayak dilema gitu, kayak khawatir pasti gitu, Iya, apalagi betul. Umi? Mencoba berharap sih, Kak. Mencoba Coba. memberi harapan ya, karena ya namanya anak kan titipan ya, bagaimanapun bentuknya gitu ya, terus berusaha untuk bisa positif.
Iya, betul-betul sih Umi. Apalagi kan sebagai orang tua gitu ya, yang mana memang sesuai tema banget nih ya, cinta tak bersyarat gitu ya. Ya Jadi ini memang Masya setelah Allah temanya luar iya biasa. setelah dilahirkan jadi memang titipan orang tua gitu ya. Bagaimana selalu anak itu harus dijaga gitu ya Umi ya. Betul, betul. Oke. Nah, lalu seiring berkembangnya waktu gitu Umi, ke Indonesia lagi itu pas ketika Afia umur berapa itu? Ya, nah eh Afia kita bawa pulang ke Indonesia setelah umur sekitar 4 tahun, Kak. Hmm. Nah, di Indonesia itulah kami ketemu diagnosa baru untuk Afia. Sebelumnya di Jerman dapat diagnosa CP itu, kemudian pulang ke Indonesia karena harus mencari sekolah gitu ya. Dan pastinya kita harus mencari dokter anak yang emang mensupport tumbuh kembang Afia gitu kan. Terus di tes IQ dan segala macamnya. Nah, di Indonesia itulah ketemu hasil bahwa Afia memiliki hambatan intelektual. Nah, itu pertama itu dulu, Kak. Ketika itu umur 4 tahun pulang itu. Oke, oke, berarti biar ini nih biar penonton nggak bingung, berarti Iya, Kak. awal ketika di Jerman itu Iya. belum terdiagnosa, Afia belum terdiagnosa ada penyerta hambatan intelektual. Betul, betul. Jadi waktu di Jerman hanya cerebral palsy aja. Oke, setelah ke Jakarta ke Indonesia gitu ya, Iya, baru betul. terdiagnosa ada penyerta hambatan intelektual Betul, juga. Kak. Betul. Oke, nah di situ gimana tuh perasaan Umi lagi kan? Karena kan tadi di Jerman udah kayak Afia ini ternyata qadarullah dilahirkan dalam kondisi prematur, lalu juga terdiagnosa cerebral palsy, lalu juga ada penyerta hambatan intelektual juga. Itu gimana perasaan Umi lagi? Ya itu tadi seperti yang saya bilang karena kita sudah ada di ujian yang sangat berat ketika dia lahir dan kita tahu bahwa ini nggak akan mudah ke depannya gitu. Pasti akan ada resiko nanti di belakangnya. Jadi ketika itu kami udah siap, Kak. Terlebih karena udah ada Umi sendiri ada latar belakang medis. Jadi kita udah tahu nih ini nggak mungkin dia akan berdiri sendiri, pasti ada diagnosa lain yang menyertai gitu. Iya. Nah, berarti dari Umi sendiri dan Abi ya, Betul, tentu sudah betul. siap gitu ya sebagai Insya orang Allah. tua yang mana memiliki anak spesial gitu. Betul, Kak. Karena masih banyak nih Umi ya orang tua ya di luar sana mungkin yang masih belum siap gitu Umi. Betul, Ya. betul. Nah, mungkin pendapat Umi terkait orang tua yang mungkin belum siap karena memang anaknya terlahir spesial itu bagaimana Umi? Ya, saya mencoba memahami ya karena yang saya temui juga seperti di lab ataupun di sekolah Afia, memang kebanyakan mereka didiagnosa setelah dilahirkan gitu, setelah umur 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wajar gitu kalau orang tuanya ibunya shock atau kadang masih ada yang denial tuh wajar, Kak, gitu. Karena melihat selama kehamilan semuanya baik-baik aja gitu. Proses kelahirannya juga normal. Jadi kalau menurut saya ya wajar. Tapi saya sebagai ibu anak spesial ya cuma bisa kalau bisa nih sebagai ibu, karena ibu tuh orang yang harus lebih dulu dan lebih kuat ya mendampingi anak-anak. Betul. Yang paling utama adalah ibu harus bisa menerima gitu. Menerima apapun itu kondisi anak kita. Karena anak itu mau terlahir dia disabilitas ataupun tidak, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah titipan gitu. Jadi yang pertama sebagai ibu, sebagai orang tua adalah menerima gitu. Apapun yang Allah kasih ya itu bagian dari takdir Allah gitu. Oke. Insya Allah sangat luar biasa ya pendapat ibu nih terkait. Iya, betul. Karena memang sebagai orang tua gitu bener ya, apalagi kan ibu juga secara emosional juga deket pasti kan sama Betul, anaknya. Kak, betul. Gitu. Jadi harus benar-benar ya menerima apapun ketetapan Allah gitu ya. Betul, Umi ya. karena kalau ibunya secara batin siap menerima, ke belakangnya enak gitu, Kak, menjalaninya itu. Karena ibunya jadi lebih mudah bersyukur, terus bisa fokus dengan apa yang bisa dilakukan untuk anaknya gitu. Gitu. Oke. Berarti buat
orang tua ya yang mana anaknya spesial gitu ya sama kayak Umi Afia ini Iya. ya, jadi harus siap betul ya Umi ya, harus Betul. siap ya, harus benar-benar menerima gitu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya, tapi itu semua proses ya. Iya. Apa yang saya alami ini tuh kan pasti berbeda kasusnya dengan orang tua di luar sana. Betul. Ya yang nggak bisa kita paksakan juga bahwa orang tua itu harus segera menerima, enggak. Semua itu proses gitu. Mungkin melalui pemeriksaan dokter, kita sudah melakukan pemeriksaan ke psikiater atau psikolog, ternyata jawabannya tetap sama, ya nggak ada jawaban lain selain kita bisa menerima itu. Ya pelan-pelan aja. Bismillah. Bismillah. Oke. Berarti sejauh ini tadi usia Afia berapa saat ini? 2 hari lalu tepat 12 tahun. Masya Allah, ulang tahunnya ke 12 tahun. Betul, Kak. Keren banget. Selamat ulang tahun Afia. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, di usia yang ke-12 tahun ini tentu setelah Umi kasih penanganan yang tepat gitu ya, pasti udah banyak dong kayak perkembangan yang sangat maju dari Afia ini gitu. Ya kan, apalagi di lab ya sekarang Afia Iya, ya, Masya lab Allah. UNJ gitu ya. Betul, Kak. Nah, Umi tahu nggak Afia di lab UNJ gitu belajar apa aja atau ngapain gitu? Ya, ya alhamdulillah ya, saya mau banyak berterima kasih juga untuk Pak Arif sebagai kepala lab UNJ, juga kakak-kakak di lab UNJ gitu yang bukan cuma memberikan waktunya gitu, tapi supportnya luar biasa gitu buat Afia. Setiap hari itu Afia selalu diberikan follow up, Kak. Afia hari ini habis ngapain gitu, diberikan arahan, juga di rumah kalau bisa dibantu dengan ini gitu. Jadi orang tua ikut dilibatkan dan tahu gitu apa kegiatan Afia, yang Afia lakukan di lab, orang tua juga ikut dilibatkan. Oke. Berarti selalu ada progres yang disampaikan ke ibu gitu ya, Betul, terkait betul, Masya perkembangan Allah. Afia di lab gitu. Afia di lab belajar ini ibu gitu. Betul. Sebenarnya Afia baru bergabung 1 tahun lebih ya, Kak, kurang lebih 1 tahun, dan yang belum bisa membaca, Masya Allah gitu, sudah bisa membaca gitu. Tadinya belum bisa. Belum, hanya 2 suku kata gitu, dan itu pun belum lancar, Kak. Gitu. Setelah masuk lab, Alhamdulillah gitu. Oke, sedikit flashback Bu. Berarti sebelum masuk ke lab itu Afia gimana Ibu? Maksudnya kegiatan di rumah sehari-hari dengan Ibu gimana? Ya, Afia itu sudah dari kecil disekolahkan sih, Kak. Sudah pulang ke Indonesia, dimasukkan ke TK. TK-nya itu TK inklusi, bergabung dengan anak reguler. Kalau TK kan hanya bermain ya, Kak. Di situ. Kemudian masuk ke SD, sekolah yang emang khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di dalamnya hanya anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi di sekolah itu ada anak reguler juga. Jadi sehari-hari Afia bisa berinteraksi dengan anak-anak reguler. Bukan SLB gitu bukan ya, Pak? Bisa dibilang SLB sih, Kak. Tapi di dalam sekolah itu ada sekolah regulernya juga. Gitu. Oke. Itu ketika SD. Ini sekarang Afia masih kelas 5. Setiap harinya dari pagi sampai siang kegiatan Afia sekolah gitu. Senin dan Rabu Afia terapi di lab UNJ. Oke, jadi jadwal ke lab UNJ Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Iya, betul. Nah, berarti secara maksudnya secara orang tua, sebagai orang tua gitu, Umi benar-benar memastikan perkembangan Afia ini gitu ya Umi ya. Gitu. Jadi maksudnya dari di SLB, terus juga dilakukan terapi di belajar di lab UNJ gitu ya Umi. Betul. Ya karena itu bagian dari support dan tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, Kak. Gitu. Apa yang memang dibutuhkan untuk Afia. Oke. Nah, mungkin sekarang kita tanya kekhawatiran, pasti ada dong kekhawatiran sebagai orang tua gitu terkait masa depan anaknya gitu ya, siapapun itu gitu. Baik itu orang tua yang memang memiliki anak yang spesial ataupun yang biasa gitu ya. Nah, ada nggak sih kekhawatiran Umi terkait Afia di kemudian harinya gitu? Pasti ya, Kak. Pasti, apalagi seorang ibu gitu. Kalau kemarin Umi berpikir ini
ya sisi melonya ya ibu gitu ya. Umi belum tentu umurnya, kita nggak tahu umurnya Umi seberapa lama gitu ya. Terus Afiah masih dalam kondisi yang belum mandiri banget gitu. Terus ya banyak kekhawatiran Kak gitu. Ya pasti sampaikan Umi. ya rasa khawatir, ketakutan itu ada. Tapi di perjalanan jadi belajar ya Kak. Kalau Umi selalu terus-terusan khawatir, khawatirnya itu jadi mempengaruhi Afiah juga gitu. Jadi ya masih berproses ya Kak. Tapi paling tidak kekhawatiran itu sudah mulai berkurang. Apalagi setelah Afiah di terapi di lab UNJ gitu. Ya, jadi tentu sebagai orang tua pasti ada kekhawatirannya di mana Pasti, ya Umi khawatir kalau seandainya ya tadi Via belum siap gitu karena belum mandiri gitu ya. Gitu. Terus juga pasti orang tua juga benar-benar benar-benar memikirkan ke depan masa depan anaknya juga ya Umi ya. Iya, betul. Gitu. Oke, mungkin dibantu juga lewat terapi, lewat pendidikan, lewat intervensi yang tepat gitu ya di sekolah dan juga di lab UNJ gitu Betul, ya. betul Di Kak. kekhawatiran itu sedikit berkurang. Betul, Gitu. betul Kak. Sama melihat progres Afiah. Waktu di kelas 1 ya saya sempat pesimis juga Kak, ini Afiah karena sekolah itu punya target kan. Ya masing-masing sekolah pasti punya target, anaknya keluar sekolah ini harus ada kemampuan gitu kan. Pasti guru pengen yang terbaik juga buat anak didiknya ya Kak. Nah waktu di kelas 1 itu ya saya sempat pesimis, aduh Afiah bisa nggak ya mengikuti proses belajar, Afiah bisa nggak ya membaca dan menulis gitu, atau paling tidak dia bisa beradaptasi nggak dengan teman-temannya gitu di sekolah. Alhamdulillah di 5 tahun perjalanan ini Afiah melihat ada progres gitu Kak. Nah melihat itu saya jadi kekhawatiran yang ada kemarin berlebihan itu agak mulai terkurangi gitu. Karena melihat progres Iya betul. tersebut gitu. Iya betul Kak. Masya Allah, benar Umi. Nah, oke, sekarang dari kita mau meminta POV dari Umi nih. Gimana sih tanggapan dari Umi terkait ya fasilitas prasarana gitu yang memang mungkin sudah tersedia, tapi mungkin ada tanggapan dari Umi apakah fasilitas atau prasarana tersebut terkait disabilitas ya itu sudah cukup memadai atau bagaimana Umi? Ini harusnya tersampaikan untuk pemerintah ya Kak. Iya. Karena siapa tahu didengar Umi. Iya, bismillah mudah. Ya makanya saya bersyukur banget ada Spedukes gini, podcast-podcast yang mengangkat anak-anak disabilitas gitu ya. Dan alhamdulillah juga banyak di luar sana media sosial juga sudah mulai berani gitu speak up tentang anak spesialnya. Jadi edukasi dan informasi juga terutama pemerintah gitu. Kalau soal fasilitas terus terang masih banyak kurangnya ya Kak. Apa aja tuh Bu? Apa aja itu? Fasilitas bermain. Fasilitas bermain misalnya Kak. Karena anak-anak spesial itu kan butuh dirangsang motoriknya. Dari dia kecil, dari dia bertumbuh berkembang itu butuh rangsangan motorik gitu. Mau halus, mau kasar. Nah, sementara di Jakarta aja khususnya gitu, itu masih sedikit Kak. Ruang bermain itu masih sedikit gitu. Atau yang lain ya fasilitas transportasi, mengutamakan anak-anak disabilitas itu masih kurang, sama mungkin butuh bantuan dari masyarakat juga. Harus ada kesadaran gitu bahwa ini ada anak disabilitas yang butuh ruang buat mereka gitu. Bener sih Umi. Jadi memang di Jakarta mungkin masih udah banyak ruang terbuka hijau gitu, tapi yang belum bisa support ramah untuk disabilitas gitu ya Umi ya. Iya betul. Gitu, mungkin Bismillah didengar sama pemerintah. Diperbaiki, coba diperbanyak lagi ruang terbuka hijaunya terkhusus untuk teman-teman disabilitas sehingga bisa merangsang motoriknya gitu ya. Jadi bisa bermain juga gitu ya. Betul. Oke, jadi kekhawatiran itu sebenarnya kita rasakan gitu ya Umi, karena kita peduli gitu ya Umi ya. Iya, betul. Apalagi anak-anak sendiri gitu kan. Iya, kita mau lah masa depan yang terbaik untuk anak kita gitu ya Umi ya. Betul. Nah, berarti kalau semisal nih Umi,
ada ini nggak sih Umi, apa kayak perasaan dari misalnya kalau saya nih Umi, di keluarga mungkin Iya. terkait anak apa yang disabilitas gitu, mungkin dari Iya. keluarga yang lain bagaimana pendapatnya gitu Umi? Ya, jadi ya itu tadi karena latar belakang Afiah ini terlahir prematur sangat ekstrim, kami sebagai orang tua mencoba memberikan edukasi dan informasi, terutama keluarga, karena keluarga itu support paling utama gitu. Keluarga juga harus paham bahwa Afiah ini punya kebutuhan khusus. Jadi kalau dari keluarga sudah memberikan support, tinggal kita keluarnya aja nih, ke lingkungannya jadi enak gitu. Insya Allah dari keluarga Afiah, baik dari saya maupun abinya gitu, udah bisa memahami gitu. Oke. Berarti alhamdulillah sudah bisa memahami gitu ya. Ya betul Kak. Meskipun kadang kadang ada juga sih Kak, ya namanya anak autism ada gerakan yang tiba-tiba ya Kak, semacam stimming atau apa. Nah itu mereka juga kadang belum siap juga, tapi mereka sudah paham bahwa oh dia ada spesialnya gitu Kak. Jadi awalnya mungkin diedukasi dari keluarga gitu ya, dari Betul. orang terdekat gitu ya Betul, Umi Kak. ya. Iya. Waktu itu berarti Umi kayak apa memberi penjelasan gitu Umi ke keluarga gitu, kalau Afia ini terakhir kondisi kayak gini atau gimana? Betul. Jadi terutama kakak-kakak saya, kedua orang tua saya udah nggak ada gitu. Kakak-kakak, bahwa saya menjelaskan Afiah ini anak berkebutuhan khusus. Jadi saya edukasi juga, diagnosanya ini dan ini. Dia di sekolah masih belum bisa membaca menulis gitu. Saya jelaskan. Jadi karena Afiah punya sepupu yang jaraknya hampir berdekatan, jadi dari situ supaya kakak-kakak tidak membandingkan gitu dengan saudara sepupunya. Jadi mereka udah tahu, oh iya Afiah kan anak spesial gitu. Jadi mereka sudah bisa memahami itu. Oke. Oke Mi, nggak kerasa nih Umi, kita udah ngobrol mau 30 menit lebih kayaknya Berasa Umi. Kak. Iya, ada seru banget ceritanya Umi, Masya Allah, kayak Insya Allah. benar-benar menginspirasi gitu ya. Semoga bisa jadi amal jahiliyah, juga bisa jadi motivasi buat orang tua di luar sana yang mungkin anaknya juga terlahir dengan kondisi spesial ya Umi ya. Gitu. Mungkin terakhir Umi, ada pesan nggak sih buat orang tua di luar sana yang memiliki anak spesial gitu seperti Umi? Iya, kalau diizinkan saya punya pesan untuk kedua orang tua, juga buat masyarakat pada umumnya ya Kak, yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus. Yang pertama saya ingin support buat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Yang paling utama adalah menerima gitu. Menerima anak ini adalah bagian dari takdir yang udah Allah tetapkan gitu. Dari situ kita akan merasa bersyukur, jadi hatinya lapang gitu, hatinya lapang. Kemudian kita membersamai anak-anak itu, ingat gitu, oh iya harus bersabar. Ketika memiliki harapan yang besar buat anak-anak spesial, kita tahu gitu di titik mana kita harus berharap gitu. Jadi ya kita sama-sama berjuang lah, saya pun juga berjuang, kita sama-sama berjuang, berproses. Mudah-mudahan apa yang diharapkan orang tua spesial yang terbaik untuk anak-anaknya Allah kabulkan gitu. Masya Allah. Kemudian pesan saya buat orang tua ataupun yang belum menjadi orang tua, orang-orang di luar sana yang tidak memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, tolong kami ini diterima gitu. Tolong anak-anak kami diterima. Ya. Jadi butuh penerimaan ya Umi. Ya. Sebenarnya kita nggak meminta privilege ya Kak, nggak minta itu. Cuma respon dari orang tua yang Ya Umi. Boleh minta tisu gak? Ada. ya kita berharap wah, orang-orang
di luar sana tuh mengerti dan memahami anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Mereka ini bukan anak yang sedang sakit dan butuh disembuhkan, bukan. Jadi jangan merasa bahwa mereka ini menularkan penyakit gitu. Mereka butuh dihargai, butuh ruang untuk bisa diterima gitu. Misalnya ketika mereka ada di fasilitas umum, respon penerimaan itu ya biasa aja gitu. Jangan dikucilkan, jangan terlalu dianggap sesuatu yang berbeda gitu. Karena dari situ kami sebagai orang tua merasa nyaman gitu bawa anak-anak gitu. Itu support utama sih sebenarnya Kak. Jadi di satu sisi kita pengen anak-anak itu ada di luar gitu. Seperti di swalayan mereka bisa belajar bagaimana antri, bisa belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain gitu. Satu sisi kita berharap anak-anak bisa melakukan itu dengan baik, dengan leluasa, dengan nyaman, tanpa ada penerimaan yang tidak baik dari orang luar gitu. Ataupun misalnya bullying atau apapun gitu. Kita pengen anak kita juga diterima gitu. Kita nggak pengen ada privilege juga, nggak. Kalau mereka harus belajar antri, mereka harus belajar antri gitu. Di tempat fasilitas playground atau apapun gitu. Ya kita juga tidak mengharapkan ada karena dia anak spesial dia harus didahulukan, enggak juga gitu. Kita juga pengen mereka belajar untuk sabar, untuk bisa antri, untuk bisa mengenal orang lain, bagaimana bermain dan berinteraksi gitu Kak. Jadi buat kami ketika khususnya orang tua ya Kak, khususnya ibu, kalau anak-anak spesial mereka nggak ngerti apa-apa Kak. Mereka dicemooh, tidak diterima atau dianggap berbeda. Mereka mungkin ada yang mengerti dan kebanyakan tidak mengerti. Tapi kami orang tua, ibu khususnya, ketika mendapatkan pandangan yang berbeda itu, buat kami itu berat gitu kan. Sementara anak-anak butuh ruang juga untuk di luar, itu sih Kak. Jadi mohon untuk bisa menerima anak-anak kami. Butuh jadi terharu saya Umi. Ya maaf gitu, bukan ingin memspesialkan mereka karena mereka anak spesial, enggak gitu. Kita bisa saling menerima. Kami bukannya tidak merasa khawatir ketika anak kami berinteraksi dengan mereka, enggak. Kami juga khawatir, hati-hati dan terus selalu mendampingi supaya mereka, misalnya nih ada anak autism yang tiba-tiba ada gerakan yang mereka enggak sadari gitu ya Kak. Itu sebenarnya adalah yang mereka tidak inginkan, tapi itu ada letupan listrik yang mereka nggak sadari, bergerak begitu aja dengan cepat gitu. Nah kami di situ ya mendampingi gitu. Nah ya harapannya orang-orang di sana tuh ya tidak menarik anak mereka untuk tidak bermain dengan anak kami gitu. Jadi ya kita bareng-bareng gitu, saling menerima apapun itu gitu. Betul banget sih Umi. Jadi apa yang Umi sampaikan itu adalah harapan dari orang tua ya, yang mana anaknya terlahir dengan kondisi spesial gitu ya, yang tentu orang tuanya juga pasti spesial ya teman-teman. Jadi untuk kita, untuk masyarakat luas ya, mohon ya apa ya yang tadi sampaikan gitu ya, berarti penerimaan gitu ya. Jadi ya bagaimana sih cara kita buat menciptakan lingkungan yang inklusif gitu ya, dia dengan cara ya saling menerima, saling menghargai, saling membantu gitu ya Umi ya. Iya betul. Jadi kita tentu saja anak berkebutuhan khusus juga ya, siapa sih yang mau terlahir dengan berkebutuhan khusus gitu ya Umi ya. Jadi ya itu tadi balik lagi tentang penerimaan, tentang penghargaan ya, tentang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang support gitu ya, yang inklusif gitu ya Umi. Iya betul Kak. Okay, ya semua anak itu kan anugerah ya Kak. Betul. Mau dia terlahir spesial ataupun tidak, ya semua itu kan anugerah dari Allah gitu. Oke, ternyata kita udah ngobrol panjang-panjang Umi. Maaf saya juga mau nangis gitu. Maaf lahir batin. Mungkin Iya, ada hal yang tidak berkenan buat orang tua di luar sana, atau ada hal-hal yang tidak baik untuk bisa diterima, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat
apa yang saya alami mungkin tidak sama dialami oleh orang tua spesial lainnya, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, pasti sangat bermanfaat Umi, karena Umi juga sangat luar biasa bisa mendidik, bisa menghargai, bisa mensupport Afia sampai di titik ini Umi, sampai sekarang gitu ya Umi. Kita doakan Umi dan Afia juga selalu sehat gitu ya Umi ya, selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin kita dari Spedukes mau ada ngasih kenang-kenangan nih Umi. Masya Allah. Ya, itu Masya sertifikat bagaimana Umi sudah berani, sudah hadir di sini di Spedukes pada kesempatan kali ini. Boleh Kakak operator ditampilkan sertifikat untuk Umi Afia. Masya Allah. Ya, sertifikatnya sudah terlihat ya Umi ya. Di sini Umi. Di Oke, layar, Umi. terima kasih Kak. Iya. Terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah mensupport acara seperti ini, tuh support buat anak-anak berkebutuhan khusus. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada orang tua spesial lainnya yang bisa hadir juga di sini. Insya Allah ya. Semoga Spedukes kedepannya kedatangan bintang tamu yang luar biasa lagi ya Umi, seperti Umi yang sudah hadir pada kali ini. Ya, jadi sebagai ruang untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan opininya terkait dunia berkebutuhan khusus. Oke, mungkin sampai sini dulu episode kita pada kesempatan kali ini teman-teman Spedukes ya. Nantikan episode kita berikutnya. Jangan lupa follow Instagram @spedukes_unj dan kita tunggu di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah. Kasih dadah dulu Umi. Iya. Dadah.